Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 58. Saat ini Ikram, Sinta, dan Pak Adam sudah berada di dalam pesawat untuk mengantar Wulan berobat ke Korea Selatan. Sinta memutuskan untuk ikut karena Pak Adam baru pertama kalinya pergi ke negara yang dikenal dengan sebutan negeri ginseng tersebut. Sekalian juga dia berniat akan menghabiskan waktunya berdua dengan sang suami. Sebelum pergi tadi, mereka berdua menyempatkan diri untuk pulang ke rumah Sinta, karena Ikram ingin berpamitan kepada sang ibu dan putri tercintanya. Begitupun dengan Sinta, dia menitipkan cinta kepada ibu mertua serta kepada orang tuanya sendiri. Cinta tidak mengetahui apapun dengan apa yang terjadi kepada bundanya, tapi dia mengizinkan kepergian Sinta dan Ikram dengan wajah tersenyum. Sungguh anak itu tidak pernah membuat susah kedua orang tuanya, karena Cinta termasuk anak yang pintar dan sangat pengertian. Sedangkan Ibu Ningsih, saat ini dia sedang dirawat sementara di Rumah Sakit Harapan, dengan dijaga ketat oleh anak buah Black Dragon. Bang Jack sudah mengurus hukuman yang akan dijalani oleh Ibu Ningsih. Dia telah melaporkan kejahatan Ibu Ningsih tersebut ke pihak yang berwajib. Dan 2 hari ke depan, tanpa Ibu Ningsih sadari jika dia akan mendekam di dalam penjara. Di dalam ruangan perawatan, Ibu Ningsih masih selalu berteriak-teriak, menahan rasa sakit di pahanya yang telah Ikram berikan sebagai tanda sayang dari sang mantan menantu. Dia dengan marah dan emosi terus memaki Ikram dan menyumpahi pria malang tersebut. Sesekali dia juga memanggil-manggil Pak Adam yang sudah tidak terlihat sejak tadi siang, membuat dia semakin marah dan geram. Sepertinya sebentar lagi Ibu Ningsih akan menjadi gila dan tidak waras. Ataupun dia akan terkena serangan darah tinggi dan stroke akibat kelakuan dirinya sendiri. Sedangkan untuk Ikram dan yang lainnya, setelah menempuh perjalanan selama 7 jam lebih, akhirnya mereka telah tiba di Bandara Seoul Incheon International. Kedatangan mereka langsung disambut dengan mobil rumah sakit yang akan membawa Wulan ke sana. Dan di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Wulan sempat mengalami kelemahan jantung, membuat Ikram, Sinta, dan Pak Adam kembali merasa panik. Untung saja di dalam mobil ambulans tersebut ada dokter yang dibawa dari rumah sakit Korea untuk menangani Wulan saat dia kembali kritis. Tenangkan diri Pak Adam, saya yakin Wulan akan baik-baik saja, ucap Ikram memberi semangat untuk Pak Adam. Dengan sedih Pak Adam kembali berdoa sambil memegang tangan sang putri. Sungguh Pak Adam merasa sangat takut dan marah. Di dalam hati dia mengucapkan sumpah, jika sampai putrinya tidak bisa terselamatkan, maka Pak Adam tidak akan segan-segan akan menuntut istrinya itu agar mendapat hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya mereka telah tiba di rumah sakit terbaik yang ada di Korea. Dengan cepat para dokter dan tenaga medis membantu menurunkan Wulan dari dalam mobil, dan mereka langsung membawanya ke arah ruang perawatan. Sedangkan Ikram, Sinta, dan Pak Adam menunggu di luar ruangan. Sinta kembali memberi semangat untuk Pak Adam agar tetap optimis dan percaya jika Wulan dapat disembuhkan. Tak lama kemudian datanglah seorang dokter yang sangat tampan berusia sekitar 30 tahunan. Dia menyapa mereka bertiga dengan ramah. Kebetulan dia juga berasal dari Indonesia dan menetap di Korea karena memang dari awal dia sudah menimba ilmu di sana dan mendapatkan pekerjaan di rumah sakit Korea. Halo Bapak, Nona, dan Tuhan. Perkenalkan, saya adalah dokter ahli penyakit dalam yang direkomendasikan oleh rumah sakit yang ada di Indonesia untuk menangani pasien bernama Wulandari. Sapa dokter itu ramah. Dengan sopan, Pak Adam dan juga Sinta beserta Ikram menyambut dokter itu. Senang bertemu dengan Anda, dokter. Perkenalkan, saya adalah Ikram dan ini istri saya Sinta. Kami adalah kerabat dari pasien bernama Wulan. Sedangkan Bapak ini adalah orang tua dari Wulan. Namanya adalah Pak Adam. Sapa Ikram. Senang bertemu dengan kalian semua. Oh ya, nama saya adalah Dr. Imran Wijaya. Kalian bisa memanggil saya dengan Imran. Dan ini saya sudah menerima rekam medis yang dikirimkan dari Rumah Sakit Indonesia. Dan saya ingin membahas tentang penyakit pasien dengan orang tuanya, ucap Dr. Imran. Baiklah, saya akan ikut bersama dokter, jawab Pak Adam. Terima kasih Pak. Kalian tunggulah di sini karena rekan saya sedang melakukan tugasnya untuk membersihkan racun yang masih tertinggal di tubuh pasien, jawab dokter tersebut. Baiklah dokter, terima kasih untuk penanganannya. Semoga kerabat kami bisa selamat dari masa kritisnya. Setelah itu dokter Imran bersama Pak Adam langsung menuju ke ruangan dokter tersebut. Rumah sakit di Korea sangatlah luas dan megah. Mereka mulai menaiki lift menuju ke lantai 15.
tempat di mana berkumpulnya ruangan para dokter. Saat ini Pak Adam sudah tiba di dalam ruangan Dr. Imran, dan dokter itu sedang membaca rekam medis yang ada pada Wulan. Pak Adam, sepertinya kesehatan anak Bapak sudah sangat parah. Tersisa 20% untuk dia bisa sembuh kembali. Apalagi setelah dia meminum racun. Saya akan meminta persetujuan dari Bapak untuk melakukan operasi dan juga kemoterapi dengan radiasi yang lebih canggih lagi untuk membunuh sel kanker yang sudah menyebar. Apakah Bapak menyetujuinya? Tanya Dr. Imran. Lakukan dokter, saya sudah pasrah dan menyerahkan semuanya kepada kalian. Yang saya harapkan saat ini hanyalah anak saya bisa segera sadar. Jawab Pak Adam menangis. Dr. Imran yang melihat kerapuhan dari orang tua pasien tersebut pun langsung menenangkan dan menjanjikan jika dia akan berusaha untuk menyembuhkan putrinya tersebut. Sedangkan di lantai 3, saat ini Ikram sedang menyuapi Sinta makan. Dia baru saja turun ke bawah ke kantin rumah sakit untuk membeli makanan untuk mereka bertiga. Makan yang banyak, Sinta. Kamu juga harus menjaga kesehatan tubuhmu. Aku tidak mau jika kamu sampai sakit, sayang. Ucap Ikram menatap wajah Sinta, membuat Sinta langsung bersandar di dada Ikram. Maaf, karena malam pengantin kita tidak sesuai dengan yang kita impikan. Aku benar-benar merasa bersalah saat ini. Andai saja. Shh. Ikram langsung menaruh telunjuknya di bibir Sinta, agar Sinta tidak melanjutkan perkataannya kembali. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, sayang. Karena ini memang sudah jalannya. Aku yakin akan ada hikmah di balik semua cobaan yang kita jalani. Dan untuk sekarang aku belum bisa meminta aku. Tapi tidak besok hari. Apa kau kira aku akan melewatkan malam pengantin kita begitu saja? Tunggu sampai Wulan melewati masa kritisnya. Setelah itu aku akan menagih aku dari kamu, sayang. Jadi persiapkan dirimu dari sekarang. Ucap Ikram menyeringai. Mas Ikram, teriak Sinta pelan. Tepat pukul 9 malam, Dr. Imran keluar dari ruangan ICU. Dia baru saja memeriksa keadaan Wulan yang belum juga siuman. Dr. Imran menyarankan agar tetap optimis dan berdoa agar pasien bisa cepat siuman, karena sangat berisiko untuk tubuh Wulan yang sudah mengidap penyakit kanker. Saya usahakan besok putri Bapak sudah mulai siuman, agar dia bisa segera melakukan pengobatannya. Ucap Dr. Imran. Terima kasih, Dok. Jawab Pak Adam singkat. Sepertinya rasa lelah sudah mulai mengusik tubuh tua renta tersebut. Ikram yang melihat mantan mertuanya itu pun langsung mendatanginya dan mengajaknya untuk segera masuk ke ruangan untuk beristirahat. Terima kasih Dr. Imran, karena Anda sudah bersedia untuk menangani penyakit Wulan. Ucap Ikram. Sama-sama Tuan Ikram. Jika begitu saya permisi untuk kembali ke ruangan saya. Jika terjadi hal apapun kepada pasien tolong segera hubungi saya Tuan. Saya juga akan menugaskan perawat untuk memantau pasien 24 jam. Baik, saya akan melakukan yang dokter perintahkan. Setelah itu Dr. Imran pun pergi dari ruang ICU tersebut. Saat ini tinggallah mereka bertiga. Ikram langsung mengajak Pak Adam untuk segera beristirahat ke ruangan yang tak jauh dari ruangan milik Wulan. Mereka menyewa satu ruangan perawatan VIP untuk tempat beristirahat Pak Adam. Untuk malam ini mereka berdua akan menemani Pak Adam menginap di rumah sakit. Setelah besok Wulan kembali siuman, barulah Ikram dan Sinta akan berencana menginap di apartemen milik orang tua Sinta yang ada di samping rumah sakit tersebut. Istirahatlah Pak, pasti Bapak merasa sangat lelah. Ucap Sinta yang langsung menuju ke ranjang sebelah kanan. Terima kasih karena kalian sudah sangat perhatian kepada Bapak dan Wulan. Maaf jika karena kami acara pernikahan kalian berdua menjadi hancur, Nak. Ucap Pak Adam sedih. Tidak Pak, ini bukan kesalahan Bapak, tapi ini memang sudah menjadi takdirnya. Aku yang harus berterima kasih kepada Wulan karena dia mau mengorbankan nyawanya demi keselamatan istriku. Nah Ikram, Bapak berjanji jika setelah Wulan sembuh nanti Bapak akan membawa keluarga Bapak pergi dari kehidupanmu, Nak. Bapak ingin melihatmu bahagia, Nak Ikram. Jangan lakukan itu Pak. Walau bagaimanapun aku akan tetap selalu terikat dengan kalian. Karena masih ada cinta yang membutuhkan kita semua. Jelas Ikram menatap Pak Adam. Ya, kau benar, Nak. Maaf jika Bapak sempat melupakannya. Ya sudah Pak Adam, sekarang istirahatlah. Biar saya memantau Wulan. Ucap Ikram. Setelah itu Pak Adam pun langsung membaringkan tubuhnya di ranjang rumah sakit dan memejamkan matanya. Tak butuh waktu lama, pria tua itu pun langsung tertidur.
Sedangkan Sinta, dia masih betah duduk di atas ranjang sebelah kanan, sambil menatap sang suami yang sudah memakaikan selimut ke tubuh Pak Adam. Sinta tersenyum kagum melihat suaminya yang sangat baik dan perhatian. Tidak pernah menyangka jika dia akan mendapatkan suami sebaik Ikram. Kenapa kamu tersenyum menatapku, sayang? Tanya Ikram yang sudah berada tepat di depan wajah Sinta, membuat Sinta terkejut dan langsung memalingkan wajahnya. Tidak, aku hanya kagum saja. Jawab Sinta singkat. Dengan cepat dia langsung membaringkan tubuhnya ke atas ranjang. Tapi di detik kemudian ada sebuah tangan yang menghalangi tidurnya. Apa kamu mau meninggalkan suamimu sendiri? Tanya Ikram tersenyum. Memang kenapa? Apa Mas Ikram ingin aku menemani Mas bergadang? Tanya Sinta mulai mendudukkan kembali bokongnya. Iya, sepertinya kita harus menghabiskan malam berdua kita dengan saling bercerita. Tapi jika kamu lelah, aku akan membiarkanmu tidur duluan. Iya, aku memang lelah. Tapi tidak mungkin juga aku meninggalkan suami yang baru sah beberapa jam ini untuk tidur duluan. Ayo kita bergadang bersama-sama. Aku akan mendengarkan semua keluh kesahmu, sayang. Jawab Sinta tersenyum. Terima kasih, sayang. Ikram langsung memeluk tubuh Sinta dengan erat. Malam ini mereka akan menghabiskan waktu bersama dengan saling mencurahkan perasaan masing-masing. Sesuatu hal yang dulu sangat jarang Ikram lakukan bersama Wulan saat menjadi pasangan suami istri. Dan saat ini dia tidak akan mengulangnya kembali. Karena kejujuran dan keterbukaan adalah kunci bahagia dalam suatu hubungan rumah tangga. Sedangkan di rumah lain, tepatnya di ruangan Dr. Imran, saat ini dia sedang serius membaca kembali rekam medis milik pasien yang bernama Wulandari. Entah mengapa dia memiliki ketertarikan tersendiri dengan pasien yang akan dia tangani tersebut. Menurutnya kehidupan Wulan memiliki sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana bisa penyakit yang sudah lama sembuh kini bisa kambuh kembali? Bahkan tertera sudah 2 kali Wulan divonis sembuh dari penyakit mematikan tersebut. Dan beberapa bulan ini tiba-tiba penyakit itu kembali kambuh bersamaan dengan penyakit lainnya. Terdapat juga rekam medis yang menyatakan jika Wulan sempat mengalami depresi berat, membuat Imran semakin penasaran dengan kehidupan pasiennya tersebut. Sebenarnya apa yang wanita ini alami? Kenapa dia memiliki rekam medis seperti ini? Aku benar-benar penasaran dengan wanita ini. Dia terlihat sangat cantik di dalam foto ini. Tapi saat melihat keadaannya sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Ya, baiklah. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan penyakit Wulan. Semoga saja kau cocok dengan tanganku ini. Ucap Dr. Imran dengan tersenyum dan penuh semangat. Saat ini dia masih betah menatap foto yang ada di dalam biodata milik Wulan. Sungguh dia merasa penasaran terhadap kehidupan yang dijalani oleh seorang Wulan. Cantik, tapi sayang punya kita. Ucap Dr. Imran tersenyum. Tidak terasa pagi pun menyapa begitu cepat. Membangunkan kedua insan manusia yang masih betah berada di atas ranjang bilik rumah sakit. Ikram yang akan beranjak dari tidurnya tanpa sengaja malah menatap wajah sang istri yang terlihat sangat cantik dan menggoda. Sungguh, jika saja saat ini mereka sedang tidak berada di rumah sakit, pasti Ikram sudah menggiring istrinya tersebut untuk melakukan permainan olahraga pagi yang akan tayang perdana. Saat ini Ikram masih betah menatap wajah sang istri, tanpa dia tahu jika ternyata Sinta juga telah terbangun dan menyadari tingkah suaminya tersebut. Dengan jahil, Sinta pun mulai membuka matanya, membuat Ikram merasa sangat terkejut. Sinta, kamu... Apa? Kenapa Mas menatapku seperti itu? Apa Mas sangat mengagumi kecantikan wajah istrimu yang baru bangun tidur ini? Tanya Sinta menggoda Ikram. Iya, ternyata walaupun baru bangun tidur, kamu terlihat sangat cantik, sayang. Andai saja. Sinta langsung membekap mulut Ikram dengan sebelah tangannya untuk menghentikan perkataan yang akan Ikram ucapkan. Sayang, jangan berbicara macam-macam. Tidak enak jika terdengar oleh Pak Adam. Ayo, kita segera bersiap-siap. Kata Sinta mengajak Ikram. Baiklah. Jawab Ikram dengan lesu langsung bangkit dari ranjang. Setelah dia berdiri dengan sempurna, Ikram mulai memperhatikan ranjang milik Pak Adam yang sudah terlihat kosong. Sepertinya Pak Adam sudah keluar dari ruangan sejak tadi. Tanpa membuang waktu, Ikram langsung memeluk tubuh Sinta dari belakang, membuat Sinta langsung menghentikan aktivitasnya yang sedang membereskan tempat tidur.
Sayang, apa kamu ingin mendapatkan pahala di pagi hari? Tanya Ikram berbisik di telinga Sinta. Iya, boleh juga. Memangnya apa yang harus aku lakukan, Mas, agar bisa mendapatkan pahala di pagi hari? Tanya Sinta penasaran. Membahagiakan hati suami di pagi hari akan mendapatkan pahala yang banyak dan berlipat ganda. Caranya bagaimana? Berbaliklah, aku akan memberitahukan caranya. Dengan cepat Sinta langsung berbalik menatap Ikram. Begitupun dengan Ikram. Mereka saling memandang dengan sangat dalam. Ayo lakukan sekarang. Perintah Ikram membuat Sinta tersenyum. Baiklah. Dengan cepat Sinta berjinjit dan mencium bibir Ikram, membuat Ikram tersenyum senang. Ternyata istrinya ini benar-benar pintar dan agresif. Mereka menikmati ciuman singkat tersebut yang terasa sangat manis dan memabukkan. Sayang, sepertinya aku sudah tidak tahan untuk segera berbuka puasa. Bersambung.